Belakangan ini, publik NTB ramai membicarakan perkembangan kasus yang dikenal sebagai dana siluman di DPRD NTB. Banyak pertanyaan bermunculan, banyak dugaan berseliweran, dan masyarakat ingin tahu sejauh mana kasus ini akan berkembang. Narasi Kolama.com ini mencoba merangkum apa yang telah muncul ke publik, tanpa menyimpulkan, tanpa menuduh, dan tanpa memastikan apapun di luar kewenangan penyidik. Kasus ini mencuat setelah beberapa anggota DPRD menerima sejumlah uang yang sampai hari ini masih dipertanyakan sumber dan tujuannya. Dalam proses penyidikan, muncul informasi mengenai sebuah program bernama Desa Berdaya. Beberapa pihak yang diperiksa menyampaikan bahwa program ini berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah. Namun, sampai saat ini belum ada penjelasan final mengenai bagaimana hubungan program tersebut dengan aliran dana yang disorot publik. Karena itu, muncul berbagai pertanyaan di masyarakat. Namun, tentu saja jawaban pasti hanya bisa diberikan oleh pihak berwenang. Kejaksaan Tinggi NTB terus memperluas penyidikan. Tidak hanya anggota DPRD, tetapi juga sejumlah pejabat dari pemerintah provinsi telah dimintai keterangan untuk menjelaskan alur kebijakan dan anggaran. Langkah ini dipahami publik sebagai upaya mencari titik terang. Namun, arah penyidikan saat ini masih berkembang dan belum menunjukkan kesimpulan yang definitif. Penting untuk diingat, pemanggilan saksi tidak berarti seseorang bersalah. Semua pihak tetap memiliki asas praduga tak bersalah. Gubernur NTB juga menjadi perhatian publik karena beberapa pernyataannya yang singkat ketika menanggapi isu ini. Sebagian masyarakat menafsirkan sikap itu sebagai upaya berhati-hati, mengingat kasus ini sedang dalam proses hukum. Namun, sampai sekarang, tidak ada pernyataan resmi yang menyebut bahwa gubernur terlibat atau terkait langsung. Publik hanya menunggu perkembangan penyidikan. Dalam situasi seperti ini, banyak pertanyaan yang wajar muncul. Apakah kasus ini berhenti di lingkup DPRD? Apakah perluasan penyidikan akan menyentuh pejabat eksekutif? Apakah ada pihak ketiga atau sumber dana lain yang terlibat? Atau justru akan ada fakta baru yang sama sekali tidak diperkirakan? Semua ini masih bersifat kemungkinan. Tidak ada yang bisa memastikan sebelum penyidik mengumumkan hasil resminya. Secara garis besar, publik melihat 3 kemungkinan arah kasus. 1. Kasus fokus pada anggota DPRD. Jika penyidikan menunjukkan bahwa aliran dana hanya terjadi di lingkup legislatif. 2. Kasus meluas ke pihak lain jika ditemukan hubungan antara dana tersebut dengan program tertentu atau pihak luar DPRD. 3. Kasus menghadirkan temuan baru yang mungkin tidak ada dalam dugaan publik saat ini. Namun, sekali lagi, semua baru sebatas kemungkinan, bukan kesimpulan. Kasus dana siluman DPRD NTB masih panjang, masih banyak bagian yang menunggu untuk dijelaskan oleh penyidik. Selama proses itu berjalan, publik berharap segalanya dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan fakta hukum. Yang pasti, kita hanya mencoba memahami dinamika penyidikan melalui informasi yang sudah muncul ke ruang publik. Pada akhirnya, kebenaran hanya dapat ditentukan oleh proses hukum. Dan sampai saat itu tiba, kita semua hanya bisa menunggu dan terus mengawasi bersama-sama.